Andrea Hirata menurut Kang Review adalah maestro prosa dan kata. Sobat Mania, kemarin kita sudah review buku besar peminum kopi. Hari ini kita review buku karya Andrea Hirata, judulnya Orang-Orang Biasa. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Saksikan terus video ini sampai habis. Andrea Hirata, ya kita tahu Andrea Hirata itu yang buat buku Laskar Pelangi. Nah, buku Laskar Pelangi sebagai informasi sudah diterbitkan dalam 35 bahasa di 120 negara. Ada Jepang, Korea, kemudian ada Itali, bahasa Arab bahkan. Ya, jadi Laskar Pelangi atau Rainbow Troop itu sudah sangat mendunia. Nah, buku Orang-Orang Biasa ini katanya adalah buku keduanya Andrea Hirata yang akan mendunia juga. Buku Orang-Orang Biasa ini tebalnya sekitar 310 halaman, tapi memang ada beberapa komentar yang agak negatif gitu ya, karena 11 atau 12 halamannya itu berisikan iklan tentang buku-bukunya Andrea Hirata. Tapi menurut saya buku Andrea Hirata atau informasi buku yang ada di 12 halaman terakhir ini sangat membantu saya menginformasikan ke saya bahwasanya bukunya Andrea Hirata Rainbow Troop atau Laskar Pelangi itu sudah mendunia. Sobat Mania, sebenarnya ini spoiler. Kenapa? Karena saya akan menceritakan garis besar dari buku ini. Jadi yang mau baca bukunya silakan, tidak usah dilanjutkan lagi menonton video ini. Jadi sebenarnya sudah saya resum Sobat Mania. Jadi tema dari novel Orang-Orang Biasa ini sebenarnya cerita fiksi realitas tentang orang-orang biasa yang diceritakan sangat detail sekali, bergelut dengan kemiskinan, kemudian kebodohan, kemudian realitas hidup, bagaimana susahnya menghadapi hidup, dan diceritakan dengan jenaka oleh Andrea Hirata. Jadi ini kalau dibilang karya yang ke-11 tapi novel yang ke-10. Nah, diceritakan di buku ini sebenarnya ada desa Belantik dan ada desa Ketumbi, dan jaraknya itu sekitar 100 km, atau kalau diceritakan Andrea Hirata itu kira-kira bersepeda 4-5 jam. Jadi ceritanya sekitar tentang Pulau Belitung. Diceritakan di buku ini ada 10 karakter utama gitu ya. Kebayang ada 10 karakter utama. Ini saya sudah catat nama-namanya. Itu ada Debut Awaludin, ada Tohirin, Handai, Honorun, kemudian ada Rusip, ada Salut, ada Sobri, ada Dina, ada Nihe, dan Junilah. Nah, sebenarnya yang saya salutkan adalah 10 karakter utama ini diceritakan dengan sangat detail lagi, dan ada juga karakter-karakter lainnya yang diceritakan Hirata di buku Orang-Orang Biasa, yang bagaimana dengan bagusnya dan jenakanya Hirata menceritakannya. Seperti yang saya bilang di awal, Sobat Mania, ini sangat-sangat spoiler ya. Saya akan ceritakan kira-kira awalnya gimana, kemudian gambaran besarnya gimana. Jadi settingannya sebenarnya di kota Belantik yang seperti saya ceritakan tadi. Dikatakan sama Hirata itu adalah kota yang naif, sebuah kota di pinggir laut yang penduduknya telah lupa cara berbuat jahat, dan kota itu terkenal karena nyaris tidak ada kejahatan terjadi di sana. Namun sesungguhnya kota Belantik yang mempunyai maling-maling kambuhan. Jadi di situ di awal bab pertama itu ada diceritakan tentang Inspektur Razali dan Sersan PRB. Mereka adalah polisi yang bertugas di kota Belantik, dan memang penjahat-penjahat di kota itu ya sangat sedikit dan biasanya penjahat kambuhan. Jadi kalau ada terjadi sesuatu hal yang luar biasa gitu ya, itu akan jadi momen atau jadi catatan mereka gitu, sehingga mereka mencari-cari kira-kira kejahatan apa yang ada di kota Belantik itu. Dan orang-orang biasa yang diceritakan di sini, mereka akan membuat kejahatan yang sangat-sangat sempurna menurut saya. Sederhananya Sobat Mania, cerita tentang buku Orang-Orang Biasa ini adalah bagaimana orang-orang biasa melakukan
perampokan bank. Sangat menarik bukan? Ya, intinya adalah bagaimana orang-orang biasa yang 10 sekawan ini gitu ya, dipimpin oleh yang namanya Debut Awaludin. Ya, sebagai informasi, Debut Awaludin adalah orang yang sangat jenius gitu ya, tapi dia sangat idealis sehingga memutuskan untuk menjual buku di kota Belantik yang sebenarnya orang-orangnya itu secara rata-rata orang-orang bodoh gitu ya. Jadi membaca saja mereka tidak mau gitu. Nah, itu profesi yang sangat-sangat langka kalau diceritakan oleh Andrea Hirata. Jadi Debut Awaludin ini adalah ketua perampok bank dan 10 orang dan 9 orang kawannya adalah membantu bagaimana mereka merampok bank. Pertanyaannya adalah kenapa sih mereka mau merampok bank ya? Jadi diceritakan di buku ini ada satu orang namanya Dina. Dina ini punya anak namanya Aini. Nah, Aini ini sangat pengen masuk ke kedokteran. Kemudian Aini belajar gitu ya. Dia tidak seperti ibunya yang bodoh gitu ya, karena bapaknya sakit. Dan dia berharap aku akan belajar sekuat tenaga supaya aku jadi dokter, supaya aku bisa menyembuhkan bapakku. Nah, kisah ini dimulai ketika Aini itu lulus di fakultas kedokteran dan butuh uang 80 juta untuk mendaftar sebagai mahasiswa kedokteran. Nah, Dina dan Aini sudah berusaha kemana-mana, ke bank, perkreditan rakyat, ke orang-orang yang punya banyak uang, tetapi mereka ditolak. Kenapa ditolak? Karena Dina ini profesinya ketika ditanya sama orang bank gitu ya, profesinya ibu apa? Oh, saya jual mainan gitu ya. Nah, bagaimana bisa meyakinkan bank ya kalau jualan mainan itu untuk makan sehari-hari aja susah gitu. Singkatnya, Dina kemudian ngobrol dengan teman-temannya, kemudian Debut Awaludin menangkap. Yang kita harus lakukan adalah merampok bank. Nah, begitulah kira-kira kisahnya gitu ya, 10 sekawan yang sangat akrab sekali dan ya boleh dibilang yang punya IQ di bawah rata-rata gitu ya, dan bisa melakukan perampokan bank yang dikamuflase dengan memakai topeng dan pada saat pesta di desa Ketumbi. Sobuk Mania, yang saya kagum dari Andrea Hirata adalah kalimat-kalimatnya dan pilihan katanya. Ada beberapa yang saya catatkan dan saya akan bacakan gitu ya, yang menurut saya bagus dari buku novel Orang-Orang Biasa. Contohnya di halaman 29. Kira-kira seperti ini. Konon nasib manusia bersifat melingkar sebab bakat dan kelebihan pandai menurun. Demikian pula kiranya segala kekurangan. Membius dan bagus gitu ya. Kemudian selanjutnya, ini lumayan bagus juga. Ada orang-orang yang dilahirkan ke muka bumi ini memang untuk berjaya. Tak peduli durjana tabiatnya. Nasib senantiasa memihak mereka. Segala sesuatu sulit bagi orang lain, mudah saja bagi mereka. Orang lain itu harus bersusah payah mendapatkan sesuatu, mereka tinggal menjentikkan jari. Orang lain belingsatan mencari nafkah dan mereka cincai-cincai saja. Ini sebenarnya sarkas gitu ya, untuk beberapa orang yang sifatnya durjana, enggak baik gitu ya, tapi kaya gitu. Nah oke, itu di halaman 51. Ada halaman 56 juga yang saya catatkan bagus banget. Ada pula orang-orang yang memang dilahirkan ke muka bumi ini untuk termangu-mangu, memikirkan hidup yang sulit. Sepanjang hari mereka membanting tulang, bersimbah keringat, terbirit-birit mencari nafkah, utang di mana-mana, masalah tak perai-perai, keperluan tak terlerai. Nah ini memang sajak AB-AB atau AAAA dari Andrea Hirata dari Gurindam Lama dijadikan satu menjadi karya sastra yang menurut saya bagus banget. Jadi Sobuk Mania, kesimpulannya kalau saya sarankan gitu ya, kalau buku besar peminum kopi bicaranya tentang catur dan Andrea Hirata dengan bagus sekali menuliskannya gitu ya, untuk orang-orang biasa saya pribadi sangat-sangat sarankan untuk dibaca, karena selain jenaka, plot twist yang ada di buku ini luar biasa men-trigger gitu ya, intriguing gitu ya, menarik banget menurut saya. Makanya kenapa ketika saya selesai membaca
Ordinary People ini atau buku orang-orang biasa ini disebutkan sebagai buku kedua Hirata yang akan mendunia. Mungkin itu aja Sobuk Mania. Sekali lagi, Andrea Hirata adalah maestro prosa dan kata. Saya sangat suka banget baca buku Andrea Hirata. Dan sebenarnya nanti setelah ini ada buku yang akan saya review lagi yang judulnya Guru Aini. Nanti tolong ditunggu saja gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya prequel dari orang-orang biasa ini, Guru Aini juga novel yang menurut saya bagus untuk diceritakan. Itu mungkin Sobuk Mania, ya, orang-orang biasa dari Andrea Hirata. Ada beberapa novel yang bagus banget dari Hirata ini dan akan saya tayangkan dan review di Sobuk Indonesia. Sekali lagi terima kasih Sobuk Mania. Yang mau komentar silahkan komentar. Saya Abi Kang Review. Sampai jumpa dengan review buku minggu depan. Ciao.